tim-tim lain. Namun kali ini benar-benar ini circle yang annoying banget loh Flo. Ya. Gila. Ini masalah apa? Masih ngambil bagian pulau utama, ngambil juga di bagian SMB dan mayoritas air. Tapi nggak mungkin dong tim di awal-awal nyeburin diri mereka, Nggak kecuali mungkin. mereka punya first aid 30 gitu. Gak mungkin banget karena ini masih circle kedua juga. Jadi gak make sense banget kalau misalkan mereka udah decide buat ya udahlah kita nyemplung aja. Dan sementara kita lihat begitu banyak tim yang berusaha untuk mengambil dari jembatan kanan yang sudah bermain di belakang sana. Tim Secret berhasil untuk mengamankan satu player di depan sana. Refract pun terjadi. Saling menumbangkan satu sama lain tapi Parajin, Eagle Esport nampaknya juga tidak mau kehilangan momentum dan timing. Langsung saja menembaki satu persatu player-player dari tim Secret. Oh tapi sambil ada penggalan ternyata Onyx yang pengen untuk mendapatkan player dari tim GD ditabrak. Waduh. Sama lawan yang berbeda Axis kali ini. Dan dari tim Onyx dan juga dari GD kaget. Ada lawan lagi yang berbeda muncul. 3 tim di area yang sama. Foki pun di belakang karena lobby dengan backup dari seorang Sembai. Faris pun ditumbangkan kali ini. GZ lagi ngebuka vision ke arah depan. Dia punya cover di kendaraan tapi nggak banyak cover yang dia punya. Kacang susu pun tinggal kali bertahan di bagian gunduk-gundukan juga. Mika terspot juga oleh Jeff, spray down dilakukan. Tapi Mika akhirnya memutuskan untuk langsung nyelam dan menyelamatkan diri dia di perairan. Kacang susu tertinggal di belakang. Iya, mau tidak mau tapi kacang susu juga tertembak oleh seorang Sembai yang mengambil posisi di bagian dermaga. Menyisakan Mika seorang diri saja, the last man standing yang masih aktif yang mau nggak mau hanya bisa berenang-berenang saja di bagian pinggiran-pinggiran pulau dari Erangel ini. Dan ini benar-benar membuat sebuah kesulitan untuk Axis itu sendiri. Dan dari Onyx pun akan mendapatkan ekstra-ekstra lootingan pastinya. Ini udah kayak tok-tok paket, datang kan? Kurang, Apa? kurang-kurangin. Makasih Flo. Oke, lanjut lagi. Nggak apa-apa, masih ada peperangan juga yang bakal terjadi kembali. Oh my god, spray down dari seorang Sway. What happened? Counter sudah begitu ekstrim dari seorang Sunoas, tapi ternyata refract pun berhasil dilakukan. Ternyata itu bukan refract, melainkan third party. Iya, arah third party juga datang kali ini. Tapi dari Sunoas berhasil numbangin player dari tim VPI. VPI putar-putar ketemu lawan lagi, putar-putar ketemu lawan lagi. Dan sekarang malah 3 tim perang di satu area yang sama. Infinity dengan knock yang mereka dapati coba untuk mensecure poin ke arah seorang Sunoas. Dan yes, dapetin poin pertama mereka. Kali ini 55 player tersisa dari 16 tim yang berbeda. Axis 1 player tersisa. TS 2 player tersisa. Cukup banyak tim yang dikikis di awal-awal nih jumlah player mereka. Iya, ini circle ketiga rasa circle kelima Flo. Karena dimakan sama lautan juga bagian play zone-nya. Jadi membuat semua area berasa begitu sempit. Dan what happened? Parajin menembak dari kejauhan berhasil untuk menemukan satu player yang menjadi jangkar terakhir di belakang sana dari seorang vampire. Fluket pun mau tidak mau bakal langsung diamankan begitu saja. Dan sementara Logan lagi berusaha untuk mendapatkan seorang deadcon. Ditembakin begitu terus-menerus tapi masih bisa menghindar. Masih mendapatkan timing untuk bersembunyi. Tapi Stone di belakang sana dengan ban boncos yang berusaha untuk memaksakan mobilnya untuk bergerak terus-menerus juga. Dan membuat deadcon kali ini agak sedikit tertahan di bagian open field. Yes, VPI yang paling dirugikan di fight kali ini di mana dari Stone juga langsung dipulangkan ke arah lobby. Tui dapetin langsung 4 eliminasi dan lihat circle-nya kali ini. Pindahnya itu galak banget dan kayaknya kita bakal lihat cukup banyak player tim yang akan tertumbangkan dengan zona yang pindah begitu jauh. Sekarang kita lihat dengan migrasi massal dari semua tim menuju ke arah next zone. Tentu kita bakal melihat cukup banyak tim player kehilangan kesempatan mereka bermain di game kali ini. Benar, ini sebuah shifting zone yang benar-benar ekstrim banget. Membuat tim yang berada di bagian main island akan mendapatkan sebuah challenge yang benar-benar besar banget. Mereka harus decide menyeberang sekarang atau nyeberang nanti. Kalau misalkan nanti pun blue zone-nya udah terlalu sakit, nyeberang sekarang juga udah banyak sekali gatekeeper-nya di bagian Pulau Selatan. So we'll see lah tim mana yang akan bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Namun kali ini fight pun terjadi kembali di bagian dari Pulau Sovnovka. Ada Eagle Damshin yang berusaha untuk melakukan boostingan terlebih dahulu. Sembari menunggu tembakan dari belakang masuk ke arah tubuh Damshin. Berusaha untuk take cover tapi Mela mendapatkan sebuah angle shot yang begitu enak dari bagian kanan. Membuat Eagle kali ini terspot satu persatu player yang pada di belakang sana mulai terspot kembali ditembakin. Tapi masih bisa menghindar dengan baginya. Yes, Parajin bakal terus laju ke arah depan. Tapi ada juga Ravenclaw yang menunggu di sisi sana. Datko pun tertumbangkan, Chopper pun mulai terpantau. Spray down dari seluruh squad tim Infinity. Merupakan seorang Chopper dan sekarang Infinity langsung mengantongi 4 poin di awal permainan. 46 player yang bertahan tapi dari 16 tim yang berbeda. Lihat, dari Axis, dari 2E, dari VP, dari MSC. Semua tinggal menyisakan 1 member terakhir yang bertahan. Wah, at least mereka menyisakan 1
asuransi ya untuk bisa bertahan di bagian placementnya. Bahkan semua tim akan melakukan lomba renang kali ini kalau kita lihat sudah ada banyak sekali ikan-ikan di belakang sana. Tapi Bigetron Red Alliance will join the fight juga dari Infinity yang sudah tertangkap satu player Mela di belakang sana. Masih ada usaha Nuzi untuk bisa menyelamatkan temannya. Tapi apakah BTR Bigetron mendapatkan timing dan momentum untuk memberantas Infinity? BTR langsung mengambil high ground dengan mengirim 3 player naik ke atas dan kali ini Luxi menjaga sisi bawahnya. Memastikan tidak ada player Infinity yang melakukan flank. Tapi dari revive sudah mau selesai, ini membuat keadaan kembali imbang. Tapi Luxi lihat, bersabar dan bersabar di pinggiran dari bukitnya. Memastikan tim Infinity nggak bisa melakukan flank. Dan sekarang dari tim BTR punya high ground advantage. Tapi Infinity terus melempar bom ke arah titik-titik yang terenak untuk nembak. Ya, red zone buatan terjadi di bagian pinggiran Pulau Sofnovka. Satu granat dari Mela connect ke arah Yuhai Boy. Membuat Yuhai pun harus tersungkur. Tapi Nuzi low health yang sudah berhasil dia melakukan healing. Langsung maju begitu saja dengan baginya berusaha untuk mencari angle shoot dari bagian tempat duduk penumpangnya. Dan Nuzi kali ini dengan FPP mode-nya benar-benar geragas banget berusaha untuk mencari kembali. Tapi Ryzen sedang berjaga di belakang sana. Happy birthday to you. Tapi belum berhasil. Nuzi masih bisa menghindar dengan FPP mode-nya. Tembakan ke arah depan. Berhasil untuk mendapatkan satu player dari Bigetron Red Alliance. Oh no. Ini adalah sebuah berita yang cukup membahayakan untuk Bigetron Red Alliance. Yes, tadi BTR kali tinggal 3 player lagi. Tapi dari Yuhai sudah melakukan healing juga. Dapatkah mereka menahan gempuran dari tim Infinity? Tapi my bom God. langsung mengenai kali ini. Dan 2 player tumbangan dari tim BTR. Menyisakan Luxi seorang diri bertahan di bagian low ground. Wah gila ini rapi banget setup dari Infinity. Meanwhile dari Luxi mungkin akan berusaha untuk menyelamatkan placement poinnya. Tapi look at that, gila Infinity benar-benar berusaha untuk mengejar Luxi. The last man standing. Ayo ditancap gasnya, maju terus pantang mundur Luxi. Harusnya dia masih bisa selamat sih. Iya, Reverend gue gak bakal nembak. Farajin gak bakal nembak. Gue nembak, gue ketahuan sama tim di atas. Dan sekarang dari Luxi bertahan di balik batu. Tapi Wah, gak bisa bertahan gila. lebih lama lagi. Nice try bagi tim Bigetron tadi. Bertemu dengan tim Infinity membuat mereka cukup sulit untuk laju di game kali ini. Wah gila itu gokil banget Infinity sih benar-benar rapih banget. Dan ternyata wow ini dia dua tim Indonesia yang harus bertemu. Ada RRQ, Ryu dan juga Genesis Dogma. Satu player berhasil diamankan tapi harusnya masih ada waktu ya untuk Genesis Dogma membangkitkan temannya. Namun Ravenflow, the last man standing kali ini benar-benar barbar banget. YOLO movement masih bisa bergerak, masih bisa mendapatkan play zone di bagian titik tengah. Benar-benar digas abis-abisan nih, bensinnya masih banyak atau enggak. Masih bisa selamat juga, bakal bertemu sama tim lain apa enggak gue nggak tahu itu. Iya, tapi lihat dari Booms kembali knockout lemparan bom begitu jauh, mantul dan untungnya belum menumbangkan Booms. Karena baik lagi kita nggak pengen lihat tim Indo fight di awal-awal. Ini benar-benar menegangkan sekali ya, dan kedua tim ini berusaha untuk mengamankan bagian bibir zonanya. Jadi kita akan fokus juga dengan Logan yang mau nggak mau akan close combat juga dengan Farajin di depan sana. Dan ternyata lihat itu backup dari Infinity bener-bener gila banget. 9 elimination udah dikantongin. Iya, dan sekarang kita lihat tim dengan player-player solo one by one mulai dipulangkan ke arah lobby. Tapi di lain sisi, EVOS adalah tim yang posisinya paling enak. Tengah-tengah zona banget dan tinggal menjaga area mereka. Tapi Jasper, last player dari tim MSC, bakal bertemu dengan Infinity. Di mana satu player mereka tertumbangkan, Mela. Lemparan bom kedua dilempar juga ke arah seorang Nuzi. Meledak, tapi dari satu player mereka mundur. BN join the fight kali ini, mana dari Nuzi ditumbangkan. Jasper, KTR temen untungnya di belakang gua kali ini. Tapi seberapa lama mereka bakal jadi temen gua. Wildcat pun tertumbangkan, langsung diincar juga oleh seorang Gatuni. Dan lihat Infinity baru mulai masuk zona akhir. Sudah mengantongi total 9 eliminasi. Wah gila banget, ini Jasper tiba-tiba bawa abang-abangan, tiba-tiba langsung kebakar juga mobil dari Jasper meledak. BN benar-benar menjadi third party yang sukses antara Infinity dan juga Jasper. Well, Infinity yang terlalu agresif nampaknya kali ini harus kehilangan 2 playernya. Mau nggak mau Logan harus berpindah, harus melakukan repositioning. Tapi dilihat dari kamera di kanan bawah, Genesis Dogma benar-benar berusaha mati-matian untuk mengamankan bagian pesisir pantainya nih, Flo. Iya, tapi bakal ada fight juga di mana dari tim FaZe bertemu dengan seorang my God. Voldemort. Kayak tembakan jarak jauh, yes, jarak jauh dari high ground dilontarkan ke arah seorang Voldemort. FaZe kali ini masih dalam posisi yang cukup enak, 3 player juga masih bertahan dan punya high ground advantage menghadapi tim RRQ. Tapi dari FaZe perlu hati-hati dengan satu tim, yaitu Infinity yang punya angle shoot ke arah mereka. RRQ harus menahan gempuran ledakan bom yang dilontarkan ke arah mereka dari bagian high ground. Ya, at least mereka masih punya beberapa smoke dan beberapa vehicle yang mungkin bisa dimanfaatkan sampai ke circle berikutnya. Tapi kita lihat shifting zone-nya akan ke arah mana nih, bouncing-nya bakal ke arah mana. Sementara juga dari Genesis Dogma yang benar-benar berusaha untuk menjadi Baywatch juga ya. Ada Axis di belakang sana dan juga The Savior, ikan-ikan yang akan menjadi korban mungkin untuk Genesis Dogma itu sendiri. Tapi Genesis Dogma harus benar-benar berhati-hati karena posisi mereka tuh flat ground. Nggak ada obstacle yang benar-benar besar banget. Mereka punya smoke berapa banyak nih pertanyaannya. Iya, dan incaran mereka itu dari tim EVOS. Karena mereka tahu, ini mau nggak mau, dia harus maju ke arah gua.
Ya. 4 player bakal maju ke arah gua. Nah. Itu bakal dikunci habis-habisan oleh dari posisi tim EVOS. Dan benar saja Daybot pun ditumbangkan, tapi EVOS sedikit terlalu terbuka dari angle tim RRQ. RRQ pun lagi nunggu momen. Andai player EVOS dimajuin ataupun di-knock, bakal third party langsung. Ya benar. Karena ini 3 tim Indonesia berada di satu pintu yang sama dan ternyata Genesis Dogma player terakhir ke spot dan nice try juga untuk Genesis Dogma namun RRQ Ryu benar-benar tidak mau menurunkan temponya sudah mulai langsung tabrak aja ke bagian rumah milik EVOS. KF menyadari keberadaan penyusup di belakang sana langsung ditembaki tapi what happened? Itu sebuah granat nampaknya yang connect ke arah player-player dari RRQ. Oh, Ternyata 2. by Crowboy. Granat di connect by one get one free langsungnya menumbangkan Mort dan Asa. Yes, tampaknya dari RRQ tinggal misalkan. Nerpeko dia pun dia tertumbangkan sekarang dari FaZe Clan join the fight. Dia tahu baru ada fight yang berlangsung tapi dari tim EVOS katanya maju, gue belum ada yang kenok nih. Ya benar. Kalau mau fight, ayo gue masih dalam posisi prima. Dan dari FaZe lihat lemparan smoke langsung dilontarkan ke berbagai angle yang berbeda. Coba untuk menutupi vision dari tim EVOS. Lemparan Molly pun dilempar dalam upaya membatasi pergerakan dari tim EVOS. Tapi Vin Torres yang tertumbangkan terlebih dahulu oleh tim EVOS menyisakan 2 player dari tim FaZe yang kali ini bertahan. Wah ini gokil banget sih, setup defensif dari EVOS bener-bener gokil banget. Tadi RRQ berhasil dimusnahkan begitu saja, sekarang FaZe Clan juga nggak bisa terlalu agresif, nggak bisa terlalu terburu-buru juga. Beer 11 dan juga Tony K sedikit dipukul mundur, mereka mau nggak mau harus berkumpul di satu rumah yang sama, menyisakan 2 player terakhirnya. Tapi EVOS terus-menerus memberikan tekanan juga kepada player-player dari FaZe Clan, membuat mereka nggak bisa seagresif sebelumnya. Tapi sebuah granat nampaknya dilemparkan, namun masih belum cukup untuk bisa connect. Tapi dari Infinity tumbang di posisi kelima membawa 9 eliminasi. Yes. Tentu poin mereka cukup aman untuk perhitungan 1 ronde. Tapi dari FaZe Clan dipulangkan oleh tim EVOS. Dan EVOS masih bertahan kuat di dalam compound dengan 4 player yang tersisa dengan kondisi aksi tinggal 1, BN tinggal 3. Yes, ini nampaknya akan menjadi sebuah berita bagus ya. So teman-teman let's go gaungkan hashtag IndoPride-nya. Karena ada tim Indonesia yang sedang berperang di top 3 kali ini. EVOS Reborn yang sudah mendapatkan sebuah rumah, bahkan dari Silence pun akan memberikan pressure juga ke Pika. Itu dia tap-tap terakhir yang membuat Exis pun dipulangkan. 2 tim tersisa top 2 untuk EVOS Reborn. Oh, tapi KF tertumbangkan kali ini membuka sedikit celah dalam pertahanan tim EVOS dari tim BN. Tapi BN gak punya kendaraan yang memadai. Kalau mereka naik rame-rame satu kendaraan bakal ledakan. So mereka bakal bertahan dan berharap zona ke arah mereka. Karena sekarang kondisi kalah jumlah anggota, tapi nggak tahu nih zona. Andai kan zona ke mereka, EVOS kalah. Andai zona ke EVOS, mereka kalah posisi. Nah itu dia, ini dia the moment of truth-nya ya. Kira-kira bakal kemana nih play zone-nya? Apakah ke rumah? Itu dia! Ke rumah! Kali ini BN kalah jumlah anggota, kalah kendaraan, kalah situasi dan juga kondisi kali ini membuat tim EVOS menurut gue pribadi punya 70% nih chance untuk winner-winner chicken dinner selama nggak ada yang kenok dari jarak jauh. Ya, jangan sampai ada yang blunder aja ya intinya ya. Harus bisa nahan tempo dari ngepicknya itu sendiri dan mereka harus nungguin aja sampai BN United-nya yang bergerak ke arah mereka. Namun penjagaan dari KF juga udah bener-bener kuat banget, sudah berjaga di bagian sebuah jendela dan dari BN United juga nggak mau bergerak terlalu gegabah nih Flo. Betul, kendaraan pun diincar oleh tim EVOS, mereka tahu kendaraan tinggal 1, ledakin aja biar nggak punya chance untuk nerobos dalam kendaraan kali ini. Kendaraan pun ledakan, kapon pun hampir tertumbangkan, lihat EVOS berbagi ke 4 angle berbeda. Memastikan tidak ada angle nabrak dari sisi manapun. Benar-benar. 4 sudut, 4 sisi. 4 Sudut 4 sisi. Tidak terjebak. Tidak terjebak kali ini. Dan yang terjebak adalah tim BN. Di belakang Bluezone bergerak. Di depan ada EVOS yang menunggu kedatangan mereka. Kalau gue jadi BN, kalau nggak bisa maju, mending mati Bluezone. Iya sih. Ini maju kena, mundur kena. Udah nggak bisa kemana-mana. BN kayaknya udah nggak punya choice lagi. Harus kemana. Silence juga udah mulai terkikis sama Bluezone-nya. White Cat juga kayaknya berusaha untuk bertahan di belakang. Dan kayaknya dari BN United akan menyerahkan nyawa mereka ke Bluezone. So winner chicken dinner untuk EVOS Reborn. Luar biasa banget, kita menunggu 3 game akhirnya bisa winner chicken dinner dengan total 12 eliminasi. Dan dari BN